Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an wa khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa marilah kita terus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa, terutama nikmat untuk menuntut ilmunya Allah. Semoga Allah menambah, semoga Allah memberikan tambahan-tambahan nikmat sebagaimana firman-Nya, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shalawat dan salam tetap kita haturkan, kita ucapkan, kita lafadzkan, dan jangan pernah kita pelit perhitungan untuk bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Seperti yang disampaikan para ulama bahwasanya berdasarkan tafsir ayat tadi, para malaikat dan Allah sampai sekarang bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Maka kita sebagai hambanya, umatnya yang menantikan syafaat pertolongannya di akhirat kelak nanti, jangan sampai kita lupa untuk bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih akan lanjut terkait dengan pembahasan kita dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Syekh Said Sabiq. Pada pembahasan yang lampau kita membahas terkait dengan materi umum terkait dengan tayamum. Perlu kita tegaskan kembali bahwasanya tayamum itu merupakan salah satu muamalah ibadah atau ibadah yang spesial, hanya diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabiullah Muhammad SAW. Karena sebelum Rasulullah SAW
sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu tidak ada ibadah tayamum. Dan kita ketahui bersama bahwasanya kejadian Allah turunkan perintah tayamum itu begitu luar biasa dahsyat ceritanya. Banyak yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Banyak hikmah dari kisah tersebut. Awal mula bagaimana tayamum pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa tahu sendiri pada saat itu kejadian yang kalau kita bisa meneli kisah tersebut itu luar biasa. Ada romantisme Rasulullah SAW, ada ketenangan Rasulullah SAW, ada perhatian seorang suami terhadap istrinya, dan hikmah yang selanjutnya adalah Allah berikan solusi, yang itu ketika solusi terhadap persoalan umat Islam. Kita tahu sendiri pada saat itu mau perang, bayangin mau perang di tengah perjalanan, kalungnya istri Rasulullah SAW hilang, kalungnya Aisyah hilang. Langsung Aisyah wadu ke Rasulullah SAW. Ketika itu langsung diberhentikan pasukan yang hendak berperang. Bayangin sayangnya Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan luar biasa kisah tersebut. Baiklah, bapak-bapak jamaah dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini agak lemah. Lah, kita memasuki terkait dengan kaifiyahnya tayamum. Kalau kemarin masih pendalaman mukadimahnya. Sekarang bagaimana sih tayamum itu? Mohon maaf, kita masuk sudah kaifiyah tayamum ya? Oke. Jadi tayamum itu kita pahami dalam pembahasan fikih para ulama itu adalah terkait dengan mengganti dari kondisi ketika tidak ada air. Jadi pengganti wudhu, baik itu wudhu karena hadas kecil maupun karena hadas besar, diganti dengan tayamum. Maka ketika kita dalam kondisi tayamum itu, maka perlu diperhatikan adalah karena tidak ada airnya. Nah, kaifiyahnya bagaimana? Sebagaimana yang Allah firmankan dan Rasulullah SAW praktekkan. Sedikit. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan kapan kita diperbolehkan untuk tayamum. Nah, yang pertama, debu yang digunakan untuk tayamum perlu kita pahami bahwasanya debu yang bisa dipakai saat tayamum itu adalah debu yang suci dan segala sesuatu yang sejenis dengannya.
seperti pasir, kerikil, kapur itu bisa digunakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43, "Fatayammamu sha'idan thayyiban." Maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik ataupun suci. Maka para pakar dalam bidang bahasa ini sepakat tidak ada perbedaan, tidak ada saling pertentangan bahwasanya yang tersebut dalam ayat tadi sa'idan adalah segala sesuatu yang berada di muka bumi baik berupa debu atau sejenisnya. Di muka bumi itu berarti kalau kita pahami adalah ya di darat, ya di udara. Itu termasuk bumi. Karena langit itu kita tahu pahami bersama, langit itu Allah bagi menjadi 7 lapisan. Nah, cara tayamum adalah orang yang tayamum diwajibkan berniat terlebih dahulu. Karena niat inilah semua amaliyah kita itu dihitung ibadah. Semua amaliyah terhitung ibadah ketika kita niat. Bahkan yang membedakan antara amaliyah yang umum kita seperti mandi dulu pernah kita jelaskan, yang membedakan antara mandi sehari-hari kita dengan mandi junub, mandi untuk membersihkan dari hadas sisa, ya karena niat. Karena sebenarnya mandi juga tinggal hanya membasuh saja, mengguyur seluruh badan, seperti itu. Kemudian setelah niat membaca basmalah dan menempelkan kedua telapak tangannya ke tanah atau debu yang suci, lalu mengusapkan ke bagian muka, kemudian kedua tangannya, ada yang bilang sampai siku, ada yang cukup telapak saja. Hadis yang paling sahih dan tegas mengenai tentang cara tayamum, kalau di pembahasannya musannif ini saya begitu memakai sampai siku. Tapi sebenarnya perkara ikhtilafnya adalah sampai siku atau hanya cukup pergelangan tangan. Ini ikhtilafnya. Nah, kemudian hadis yang paling sahih dan tegas mengenai tata cara tayamum adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ammar radhiyallahu anhu. Ini menurut Syekh Sa'di. Ia berkata, ketika itu aku sedang junub. Jadi Ammar radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah, itu sedang junub dan aku tidak mendapati air, aku lantas bergelimang di atas tanah. Bergelimang itu ngosek-ngosek namanya, belum koming. Setelah itu aku mengerjakan sholat. Aku pun menceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bersabda, innama kana yakfika hakada fadaraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-ardh wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Sebenarnya kamu cukup melakukan seperti ini, hakada. Kemudian Rasulullah SAW memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah, lalu meniupkan kedua telapak tangan, jadi pakai ditiup. Setelah itu baru mengusap muka dan kedua tangannya.
Itu bisa dicek di hadis riwayat Bukhari dalam kitab Tayamum, bab Tayamum, darbah menggunakan debu jilid 1. Di situ juga ada kitabnya Imam Muslim dalam kitab Al-Haid bab Tayamum jilid 1 juga dengan disertai perbedaan lafadznya. Dalam riwayat lain dan redaksi dengan redaksi innama kana yakfika an tadriba bi kaffaika fit turabi thumma tanfukha fihima thumma tamsaha bihima wajhaka wa kaffaika ila rusghain. Ini beda redaksi. Sebenarnya cukup bagimu membuka kedua telapak tanganmu ke tanah lalu meniupnya. Setelah itu kamu usapkan pada mukamu dan kedua tanganmu hingga ke situ. Nah, ini Pak. Jadi ada yang menggunakan dengan redaksi tangan, juga ada yang menggunakan redaksi sampai siku. Nah, hadis di atas menjelaskan bahwa menempelkan kedua telapak tangan ke tanah cukup dilakukan 1 kali. Jadi tidak ada setiap mau muka, habis muka, mau tangan, nempel lagi, tidak ada. Jadi di hadis itu hanya cukup 1 kali tempel untuk muka dan tangan. Hadisnya ada yang pakai tangan sampai sini, ada yang pakai sampai sini. Di samping itu orang-orang yang disunahkan menempelkan dan meniupkan kedua telapak tangan yang berdebu agar tidak mengotori wajahnya. Nah, jadi kaifiyah menempelkan dan meniup itu adalah bagian dari supaya tidak terlalu kotor. Ada ulama yang menyampaikan tidak perlu ditiup, tidak apa-apa jika kondisi debu yang ditempelkan itu tidak terlalu kotor. Kenapa ada ditiupkannya itu? Panjenengan tahu hadis ini berada di mana? Di Saudi Arabia. Yang kita tahu debu itu luar biasa. Saya belum pernah haji, tapi panjenengan yang pernah haji mungkin bisa tahu gimana, bisa bercerita. Debunya nempel ke tembok, nempel masuk ke rumah, itu luar biasa. Berbeda dengan di kondisi Indonesia yang lembab, yang debunya sangat jarang. Nah, jadi sampun paham Pak, kaifiyahnya sederhana. Maka dari itu Pak, panjenengan tidak usah memperdebatkan. Loh, orang sih sampai siku, loh orang sih sampai tangan tak. Nah, di Muhammadiyah, di himpunan putusan tajid yang paling rajih, yang paling kuat itu sampai ini pergelangan. Jadi setelah membasuh wajah, membasuh tangan, memahami tangan itu sampai ini. Seperti itu. Naskah tangan ini itu seperti ketika kita membaca hadis terkait dengan aurat perempuan. Nah, itu salah satu menjadi landasan memahami ini adalah tangan itu sampai ini, itu redaksinya hampir sama dengan ketika membahas aurat perempuan. Karena aurat perempuan yang boleh nampak adalah wajah dan tangan, telapak tangan ini. Seperti itu. Loh, orang sing pakai burqa dan sebagainya itu adalah, kalau para ulama bilang itu high levelnya, gitu. Ditutup wajahnya penuh, hanya kelihatan mata atau burqa. Burqa berbeda dengan ada burqa, ada yang cuma sampai gini saja, sampai masih kelihatan mata. Kalau burqa itu terus jenengan tidak bisa
tapi berlubang-lubang itu berlubang. Ngerti lagi? Jadi jenengan tidak usah bingung ketika ada saudara kita yang melaksanakan sampai siku. Seperti itu. Jadi tidak usah diperdebatkan. Karena memang memahaminya begitu. Ada yang memahami cuma sampai telapak tangan ini. Ada yang melihat hadis yang lain juga dengan redaksi yang lain sampai siku. Tapi di himpunan putusan tarjih Muhammadiyah yang paling rajin, yang paling kuat itu sampai telapak. Nah ini kitabnya saya sabit. Jadi dia punya pandangan terkait hal ini. Nah sekarang masuk pada ibadah yang boleh dilakukan dengan tayamum. Kita pahami bersama bahwasanya tayamum itu merupakan pengganti wudu dan mandi, pengganti dua hal ini. Jadi tidak perlu panjenengan ragu-ragu ketika tidak mendapati air. Panjenengan dan kondisi junub, ya cukup tayamum saja. Tidak perlu harus golong. Karena dulu pernah ceritanya sahabat, saking khawatirnya kondisi junub, bingung. Maka dia mengkiaskan hukum nek mandi itu digelonjor. Maka nek tayamumnya berarti apa? Ya gulu begini. Nah itu sahabat kemudian boten disalahkan, tapi diluruskan sama Rasulullah SAW cukup dengan tayamum. Jadi wis gak usah ragu-ragu lagi. Contoh misalkan lagi panjenengan haji atau terbang naik pesawat, panjenengan dilalah dalam perjalanan yang panjang mimpi basah. Nah, panjenengan sadar mengambil dasar kata air yang di pesawat terbatas. Memang ada airnya. Saya pernah masuk pesawatnya nggak besar. Saya nggak tahu kalau pesawatnya besar. Tempat terbatas, air juga terbatas. Kadang kayak pancuran kecil betul lagi yang pernah naik pesawat. Sehingga memang ada orang ulama yang mengatakan lu pesawat dono banyu nih. Tapi kondisi pesawat dengan di kendaraan beda. Nek seandainya ngapunten seluruh jamaah itu ngapunten junub, mboten cekap airnya itu dan mandi. Kenapa? Airnya terbatas. Nek airnya banyak membahayakan penerbangan. Makanya kalau jenengan di pesawat itu wastafelnya itu mboten rasa berjek-berjek mboten ngoten. Tapi makanya ketika kita ngapunten bahasa saya kayak kotori berak di pesawat itu kita tidak boleh setelah berak cawi duduk kemudian biasanya kita celok gitu ya, kita dekat masuk bercek-bercek nggak boleh, khawatir apa? Kesedot. Menjenengan nyobi di pesawat WC-nya itu begitu. Jadi kondisinya tidak memungkinkan. Memang ada ulama yang mengatakan lu di pesawat ada air, tidak boleh tayamum. Nah, ada ulama yang mengatakan di pesawat boleh dengan tayamum. Kalau saya pribadi mengambil hukum ini adalah boleh tayamum karena kondisi di pesawat itu air terbatas. Jika semua kondisi junub boleh cekap. Nah itu makanya para ulama lebih meyakini, dan saya lebih yakin lebih setuju dengan pendapat kalau di pesawat yang cukup tayamum saja. Dan memang ada ulama-ulama yang mengatakan tayamum di pesawat beda dengan tayamum, maksudnya kalau tadi dalam pemikiran fikihnya sesuatu itu debu yang nempel di bumi. Tapi ada ulama
bumi itu sebenarnya langit pertama, termasuk langit pertama itu bumi. Sehingga ketika berada di atas itu termasuk berada di permukaan bumi. Sehingga debu yang masuk, yang berada di pesawat bisa dipergunakan. Dan tidak harus banyak. Karena Rasulullah sendiri mengisyaratkan ketika tayamum itu pakai disabun, pakai ditiup telapak tangannya. Sehingga ini menjadi isyarat yang berikutnya bahwa tayamum itu tidak harus, atau bahasanya adalah tidak dengan debu yang banyak. Kamu saya ulangi, tidak dengan debu yang banyak, tapi cukup kalau ada debu dimanapun selagi masih di bumi itu boleh kita pakai. Itu yang membuat saya sendiri sependapat dengan ulama yang di pesawat boleh tayamum. Nah, sekarang kembali ke panjenengan, tidak usah diperdebatkan, tidak usah bingung. Cuma jenengan kalau kasih gambaran, nek di pesawat ngoten niku. Tapi kalau lagi boten nate pesawat sing jarak jauh, boten jarak jauh. Mungkin panjenengan sing pernah haji, pernah keluar negeri, itu bisa mungkin mengalami tahu. Saya hanya pernah di pesawat yang kecil, kemudian perjalanan tidak jauh, terus kalau pesawat besar lagi saya pernah melihat di televisi, di media sosial, sehingga saya bisa yakin bahwasanya pendapat ulama yang mengatakan bolehnya tayamum karena hal terbatasnya air. Kemudian ketika mandi di pesawat itu gak bisa nyaman, tempatnya sempit, kemudian banyak aturan yang harus dipatuhi. Jadi saya ulangi, ibadah yang boleh dilakukan dengan tayamum. Nah, orang yang melakukan tayamum diperbolehkan melakukan apa saja yang diperbolehkan dengan wudhu dan mandi, seperti mengerjakan sholat, menyentuh Al-Quran dan sebagainya, termasuk jima. Panjenengan saat selesai jima terus tidak ada air, ya tidak apa-apa, tayamum, tidak usah bingung. Jadi tayamum itu bisa digunakan semua dalam hal ibadah. Nah, gitu. Kemudian tayamum dapat dilakukan tanpa harus menunggu waktu sholat tiba. Misal panjenengan di pesawat, di kendaraan, jadi tidak ada air, ya, ngentut. Dari waktu sholat ngentut, tak apa-apa, jangan langsung tayamum. Tidak ketemu air, tidak ada air. Kemudian dengan sekali tayamum, seseorang bisa melakukan ibadah fardu maupun sholat sunnah. Sebab hukum tayamum sama seperti wudhu. Ini menurut dari pandangannya musannifnya Syekh Sabit. Dasarnya apa? Dasarnya dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna as-sa'ida tayyib tuhurul muslimi wa illam yajid ma'a asyra sinina fa idza wajada al-ma'a falyamissahu basharatahu fa inna dzalika khair." Sesungguhnya debu yang suci adalah alat bersuci bagi seorang muslim meskipun ia tidak menemukan air selama 10 tahun. Jika ia telah menemui air, hendaknya membasahi seluruh tubuhnya karena hal itu lebih baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jadi Rasulullah memberi penegasan, bahkan 10 tahun kita itu
sampai misalnya 10 tahun tidak ketemu air, ya tayamum. Makanya kalau kita pernah ingat kisah Nabiullah Musa alaihissalam bersama Bani Israel, itu kan dia disesatkan oleh Allah selama berapa tahun, Pak? Di gurun pasir itu 40 tahun, tapi tidak ada tayamum, Pak. Maka ya ditempatkan itu tetap mereka harus mencari air. Tapi untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, Rasul sudah menegaskan jika ada kondisi kita bahkan 10 tahun gak ketemu banyu, Pak, boten wonten tuyo, boten napa-napa, kita tayamum terus, boten usah khawatir. Saya contohkan lagi ketika kemarau di Afrika. Panjenengan misalnya kok ketempatan gak ada tempat di Afrika sejarah airnya, kadang hujan itu turun hanya 1 kali atau beberapa kali dalam 1 tahun. Susahnya ambil air, ya tidak apa-apa. Bertahun-tahun panjenengan susah nemu air, ya tayamum sebagai pengganti dari wudu kita dan junub kita. Kemudian beberapa hal yang membatalkan tayamum. Semua hal yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Karena tadi hukumnya wudu sama dengan hukumnya tayamum. Tidak dibedakan antara keduanya. Tapi kaifiyahnya berbeda. Kemudian hal ini disebabkan karena tayamum merupakan pengganti wudu, dan tayamum juga batal jika sudah ada air atau orang yang pada mulai tidak diperbolehkan menggunakan air dan dinyatakan sudah bisa menggunakan air. Contoh sakit yang awalnya tidak diperbolehkan sama dokter, tapi sudah sembuh jahitannya, baru boleh kena air, maka sudah selesai. Jadi sebab tidak boleh tayamum tadi, sebab membatalkan tayamum selain hukum seperti wudu, juga hukum ketika dia sudah ketemu air, ataupun hukum ketika sudah diperbolehkan dia menggunakan air, karena sebelumnya tidak boleh menggunakan air. Kita sudah membahas dulu sebelumnya, ada sahabat yang ditegur Rasulullah SAW karena kebodohannya, tidak tanya, yang mengakibatkan kematian saudara. Karena pada saat luka di kepala, dia tetap mandi besar yang mengakibatkan meninggal. Kemudian jika seseorang melaksanakan sholat dengan tayamum, kemudian menemukan air, atau diperlukan menggunakan bagi yang pada mulai dilarang karena alasan tersebut, setelah mengerjakan sholat, nah itu berarti maksudnya begini, ketika kita awalnya tayamum, karena nggak boleh misalkan sholat zuhur, kita periksa ke dokter pada saat sebelum asar, dokter sudah meriksa luka kita sudah boleh kena air, ya saat itu tidak membatalkan sebelumnya. Berarti berarti mau aja nih kena air boleh, tidak. Tapi karena wis mari sholat berdasarkan awal tidak boleh, terus habis sholat asar, Pak, kok ternyata dokternya pas periksa, oh ini sudah boleh ini. Nah, boten kok air dihukum zuhur jenengan itu boten sah, boten. Tapi asalnya baru jenengan harus pakai air. Nah, paham ya? Ada sebetulnya saya bingung. Nah, lanjutannya, maka ia tidak diwajibkan memulai sholatnya. Penegasan. Jadi
luhurnya tadi tidak batal, tidak harus tidak untuk berarti itu diulangi boten. Meskipun waktu sholat masih ada. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata ada dua orang laki-laki melakukan perjalanan lalu tiba waktu sholat. Sedang ini ceritanya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu tiba waktu sholat sedangkan mereka tidak membawa air, maka kemudian tayamum. Lantas menegakkan sholat. Tidak lama setelah itu mereka mendapati air dalam safarnya tadi. Salah seorang di antara mereka berwudu dan mengulang sholatnya, sedangkan yang lain tidak mengulang sholatnya. Maka mereka kemudian menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut, peristiwa yang mereka alami. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, asabta as-sunnata wal ajza'atka sholatuka. Engkau telah melakukan yang sesuai dengan sunnah dan sholatmu sudah cukup. Jadi orang yang tidak mengulangi sholatnya ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi meskipun masih dalam waktu masih ada tadi sholat zuhurnya, nah, tidak usah mengulang sholat zuhurnya. Kemudian Rasulullah SAW juga berkata kepada orang yang memulai wudu dengan sholatnya, laka ajru marrotai, maka bagimu dua pahala, dua kali. Maksudnya apa? Dia tidak salah. Jadi Rasulullah tidak salah atas apa? Ijtihadnya. Makanya dalam hukum ijtihad itu ketika tidak tahu akhirnya menggunakan akalnya berdasarkan dalil Rasulullah, maka dia berijtihad. Nah, Rasulullah bilang kamu dapat dua pahala. Sebagaimana dulu pernah kita paham ketika Mu'adz bin Jabal diutus Rasulullah SAW ke negeri Yaman, ke negeri suatu tempat di mana diajarkannya sudah mulai masuk Islam. Mu'adz sudah dibekali sama Rasulullah SAW. Apa yang dibekalnya? Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Jika ijtihadnya benar, maka dua pahala. Jika ijtihadnya salah, cukup satu pahala. Nah, jika seorang menemukan air setelah sholat tiba dan bisa menggunakan sebelum habis waktu sholatnya, maka airnya batal dan ia diwajibkan untuk wudu sebagaimana keterangan hadis yang berasal dari Abu Hurairah. Jika orang yang junub atau wanita haid bertayamum lalu mengerjakan sholat, ia tidak diwajibkan mengulangi sholat yang sudah dikerjakannya, tapi ia diwajibkan mandinya apabila telah menemukan air dan bisa memungkinkan untuk menggunakannya. Jadi maksudnya Pak, selesai zuhur misalnya, ibu-ibu yang haid, loh semuanya bersuci, boleh kepanggil air, maka dia tayamum. Sudah. Mau jelang asar lagi, jelang asar, ketemu air, maka afdolnya lebih baiknya adalah mandi. Nah, gitu. Sebagai dasar hal itu adalah hadis Imran radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang menjauhkan diri dan tidak ikut serta dengan sholat bersama yang lainnya. Dia bertanya kepadanya, apa yang membuatmu tidak ikut sholat bersama mereka? Yang menjawab, wahai Rasulullah, saya sedang junub dan saya tidak mendapati air. Maka Rasulullah SAW bersabda, gunakan debu karena debu sudah cukup bagimu. Selanjutnya Imran menceritakan bahwa mereka telah menemukan air. Rasulullah SAW memberikan bencana yang dipenuhi air kepada orang yang junub tadi. Saya bersabda, bawalah air ini dan siramkanlah pada seluruh tubuhmu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi nih penjelasannya ini jelas lagi. Jadi ketika
ketika kondisi kita junub pada saat zuhur misalkan, maka kita cukup tayamum. Gak ketemu air, misalkan tayamum. Menjelang asar, belum waktu asar ya. Jadi masih ada waktu zuhur, kok kepanggil air, ya afdolnya kita mandi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini terkait dengan lanjutan ketika tayamum, mengusap perban dan sejenisnya. Landasan jadi mengusap perban dan sejenisnya itu tetap dilakukan ketika tayamum. Landasannya adalah sebagaimana ini contoh misalkan tangan kita sakit ya, dipakai untuk membasuh itu misalkan sakit yang diperban, atau kepala kita yang diperban, jadi kan kena wajah juga ya. Nah itu disyaratkan berdasarkan hadis yang membahas berkenaan dengannya. Memang hadis terkait dengan membasuh yang kena perban tadi itu hadisnya dhaif, tapi adanya jalur yang banyak di mana antara satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan. Nah, jadi ada hadis dhaif tapi di antaranya itu saling menguatkan. Itu masih menjadikan landasan bahwasanya kalau kita diperban, bagian yang dijadikan tayamum, kaifiyah tayamum tadi tetap dibasuh. Tapi dibasuhnya itu tidak boleh mengakibatkan celaka pada dirinya. Misal dibasuh teman akhirnya kotor, mengakibatkan dia semakin infeksi. Jadi cukup ada isyarat dibasuh. Jadi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, suatu ketika kami bepergian lalu salah seorang dari kami tertimpa sebuah batu hingga melukai kepalanya. Kemudian orang itu bermimpi basah lalu bertanya kepada temannya, maka saya beri keringanan untuk tayamum. Mereka menjawab, tidak ada keringanan untukmu karena kamu bisa menggunakan air. Kemudian ia mandi dan tidak lama setelah itu kemudian meninggal dunia. Yang pernah saya ceritakan ya. Nah pada saat kami menemui Rasulullah SAW, ini Jabir ini menceritakan bahwa peristiwa tersebut, maka Rasulullah lantas bersabda, mereka telah membunuh laki-laki tersebut, maka Allah akan membunuh mereka. Kenapa mereka tidak bertanya jika tidak tahu? Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Laki-laki itu cukup bertanya dan mengeringkan darahnya atau membasuhnya dengan kain, kemudian mengusap bagian di atasnya, setelah itu membasuh seluruh tubuhnya. Jadi riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, yang ini sudah pernah kita jelaskan saat mandi besar. Okay. Dalam salah satu riwayat tersebut bahwa Ibnu Umar pernah mengusap perbannya. Jadi jika ada perban yang melingkupi bagian dari menjadikan kaifiyah tayamum tadi, boleh untuk diusap tayamum. Atau saat mandi pun, mandi besar, mandi junub, ya cukup airnya diusapkan ke perban tadi juga boleh, akan tetapi tidak boleh yang mengakibatkan celaka. Hukum mengusap perban itu adalah wajib baik ketika wudu maupun mandi sebagai pengganti membasuh atau mengusap anggota tubuh yang sakit. Sudah ada. Nanti insya Allah waktunya sholat isya ya. Insya Allah akan kita lanjutkan. Jadi terkait dengan mengusap
mengusap ketika ada perban yang menghalangi anggota tubuh